Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Laila Nadiah, NIM 19101100066. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian kuantitatif. Pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme atau post-positivisme. Untuk kuantitatif ini digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Kemudian, pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian. Terus, untuk analisis datanya bersifat kuantitatif atau statistik dan bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk orang-orang yang suka dengan angka atau hitung-hitungan, penelitian kuantitatif ini tergolong mudah dan cepat. Akan tetapi, penelitian kuantitatif ini tidak boleh memaksakan. Kemudian, dalam penelitian kuantitatif ada penelitian kuantitatif eksperimen atau penelitian kelas. Kemudian ada penelitian kuantitatif non-eksperimen yang terdiri dari survei, korelasi, komparasif, historis, deskripsi, dan perkembangan. Untuk yang survei di sini ada contoh, yaitu survei tingkat partisipasi mahasiswa IAIN Kudus dalam kegiatan unit mahasiswa atau UKM. Kemudian untuk yang korelasi di sini ada contohnya juga, yaitu pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Begitu. Kemudian untuk yang komparasif di sini contohnya adalah pengaruh background pendidikan terhadap kesiapan menikah. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penelitian kuantitatif. Yang pertama, angketnya itu dibuat menggunakan teori. Jadi, angket itu memang harus berdasarkan teori ya. Tidak bisa kalau angket itu dibuat dengan asal-asalan. Yang kedua, dalam kuantitatif, ketika ada satu langkah saja yang salah, maka penelitian itu sudah dianggap tidak lulus. Kemudian yang terakhir, yang akan ditanyakan kepada penguji biasanya terkait dengan teknik peneliti yang digunakan sebagai sampel. Penelitian kuantitatif digunakan ketika yang pertama melakukan eksperimen. Kemudian subjek penelitiannya besar, menguji kebenaran teori yang biasanya dari penelitian kualitatif, kemudian memodifikasi subjek. Yang terakhir adalah tidak ingin berinteraksi secara langsung kepada responden. Posisi penelitian berbentuk pertanyaan tertutup dan analisis datanya berupa statistik. Paradigma dari penelitian kuantitatif yang pertama adalah determinis, empiris, sesuai dengan pertanyaan sebelumnya, rasional, hipotesis atau dugaan sementara. Yang terakhir adalah verifikatif. Selanjutnya adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah atau lawan dari eksperimen. Peneliti dalam kualitatif sebagai instrumen kunci atau instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif digunakan pada saat masalahnya itu belum jelas. Jadi untuk
problem-problem yang belum jelas itu bisa menggunakan penelitian kualitatif. Yang kedua, saat memahami makna di balik realitas atau mencoba memahami tetapi tidak membenarkan 100% dengan realitas yang ada. Kemudian memahami perasaan, yang terakhir adalah untuk memunculkan teori. Nah, ini untuk pengujiannya ketika teori sudah dimunculkan dalam penelitian kualitatif, maka akan diujikan pada penelitian kuantitatif. Selanjutnya ada karakteristik penelitian kualitatif, yaitu lebih mementingkan proses daripada hasil dan interpretasinya bersifat khusus yang lebih khusus. Jenis-jenis penelitian kualitatif. Yang pertama ada yang berbentuk naratif, yang merupakan rancangan penelitian tentang kemanusiaan di mana peneliti mempelajari kehidupan individu-individu dan meminta seorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupan mereka. Informasi ini yang didapatkan dari seorang atau sekelompok individu tadi diceritakan kembali oleh peneliti dalam kronologi yang naratif. Di akhir tahap penelitian, peneliti harus menggabungkan dengan gaya naratif pandangan-pandangannya tentang kehidupan partisipan dengan pandangan-pandangannya tentang kehidupan peneliti sendiri. Kemudian yang kedua ada riset fenomenologi, yang merupakan rancangan penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologi, di mana peneliti mendeskripsikan pengalaman kehidupan manusia tentang suatu fenomena tertentu, seperti yang dijelaskan oleh para partisipan. Kemudian deskripsi ini berujung pada intisari pengalaman beberapa individu yang telah mengalami fenomena tersebut. Rancangan ini memiliki landasan filosofis yang kuat dan melibatkan pelaksanaan wawancara. Selanjutnya ada grounded theory. Untuk grounded theory ini biasanya digunakan untuk mahasiswa S3. Karena dalam grounded theory ini menghasilkan teori baru. Kemudian yang keempat ada etnografi. Dalam etnografi ini berhubungan dengan kultur budaya dalam suku tertentu yang bisa jadi ada di daerah lain. Kemudian yang terakhir ada studi kasus. Studi kasus sebenarnya masuk dalam fenomenologi. Akan tetapi dalam studi kasus ini fokus pada meneliti kasus di dalam kasus. Contohnya, apakah tidur di atas matras yang sedikit empuk berpengaruh? Begitu. Kemudian selanjutnya ada beberapa indikator yang membedakan antara pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Yang pertama dalam desainnya. Untuk desain pendekatan kuantitatif yang pertama berbentuk spesifik, jelas, rinci, ditentukan secara mantap sejak awal, menjadi pegangan langkah demi langkah. Untuk yang kualitatif, desainnya berbentuk umum, fleksibel, berkembang, dan muncul dalam proses penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi Kemudian untuk tujuannya, dari tujuan untuk pendekatan kuantitatif bertujuan menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Untuk dari tujuan yang kualitatif, di sini bertujuan untuk menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, memperoleh pemahaman makna. Untuk data, selanjutnya ada indikator dari data. Untuk yang kuantitatif, datanya itu juga berbentuk kuantitatif. Yang selanjutnya, hasil pengukuran variabel
yang dioperasikan dengan menggunakan instrumen. Untuk pendekatan kualitatif, datanya juga berbentuk kualitatif, dokumen pribadi, catatan lapangan, ucapan atau wawancara, dan tindakan responden, dan masih banyak lagi. Untuk analisisnya, dari analisis, pendekatan kuantitatif berbentuk deduktif, menggunakan statistik untuk menguji hipotesis, dan itu semua dilakukan setelah selesai pengumpulan data. Untuk dari yang pendekatan kualitatif, analisisnya dilakukan terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Berbentuk deduktif, mencari pola, model, tema, teori. Kemudian dari hubungan dengan responden. Untuk yang kuantitatif itu dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif. Benar-benar objektif tanpa melakukan kontak juga ada dilakukan. Untuk yang kedua, kedudukan peneliti lebih tinggi daripada responden. Yang ketiga, jarak pendek sampai hipotesis dapat ditentukan, dibuktikan. Yang dimaksud di sini jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Untuk hubungan dengan responden dari penelitian kualitatif, yang pertama, empati, akrab supaya memperoleh pemahaman yang mendalam. Yang kedua, kedudukan sama bahkan sebagai guru atau konsultan. Yang ketiga, jangka lama sampai datanya penuh dapat ditemukan hipotesis atau teori. Sekian penjelasan tentang pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.